saudara-saudara, ini melanggar hukum ya. Meski sempat mendapat penolakan dan berujung bentrok, proyek prioritas strategis nasional Rempang Eco City akan tetap dilanjutkan. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, turun langsung ke Pulau Rempang, menemui sejumlah tokoh masyarakat adat Rempang pada Senin 18 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Bahlil mengaku telah mendengarkan aspirasi warga yang meminta agar relokasi tidak di Pulau Galang, melainkan tetap di Pulau Rempang. Saya mewakili pemerintah atas perintah Bapak Presiden kepada saya untuk bertemu langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan saya langsung lakukan datang ke Rempang dan kami berdiskusi dan mencari solusi yang terbaik. Di mana solusinya alhamdulillah adalah sudah kita dapatkan, di mana hak-hak rakyat tetap kita jaga, hak-hak kultural rakyat sebagai anak hak kesulungan juga kita hargai. Namun andaikan ada pergeseran tetap masih di wilayah Pulau Rempang dan kita juga sudah setujui. Gerisman Ahmad, tokoh masyarakat adat Melayu sekaligus ketua kerabat masyarakat adat tempatan Rempang Galang, berharap pertemuan dengan Bahlil bisa membawa dampak yang baik untuk warga Rempang. Selama ini kita memperjuangkan marwah orang Melayu, bukan kita orang pendatang yang berapa bulan. Saya tulis di buku bersurat ke Presiden dan Kementerian dari 1834. Rasa saya paling muda pandai Melayu ini lah, lebih kurang di atas 60 tahun. Yang lain 1 abad, 1,5 abad, bahkan melebihi 2 abad. Namun pertemuan Bahlil dengan sejumlah tokoh masih menyisakan kekecewaan bagi sebagian warga lainnya. Warga yang tak mendapat kesempatan berdialog dengan Bahlil marah dan menganggap kedatangan Bahlil tak memberi solusi sepenuhnya kepada semua warga. Catatan akhir tahun 2022, Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan setidaknya ada 212 letusan konflik. Dengan luasan konflik mencapai 1.035.612 hektar dan berdampak terhadap 346.402 keluarga. Sejak Kamis 14 September 2023, 2 unit alat berat sudah diturunkan untuk meratakan lahan di kawasan Si Jantung, Pulau Rempang, membuka akses jalan penghubung antara Camp Vietnam dan Dapur 3, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Katanya untuk pembangunan rumah-rumah, tapi ini akses jalannya sampai ke sana untuk dibangun rumah, tempat tinggal yang kena gusur. Proses pembukaan akses jalan tersebut berdampak pada sejumlah kebun milik warga. Rubin, salah satu pemilik kebun, mengaku kaget lantaran tidak adanya pemberitahuan sebelumnya. Ini ya. Kayaknya mereka anggap, kayak pemerintah anggap nggak ada orang di negara ini, di Indonesia ini cuma di Jakarta aja ada orang. Tapi kalau di Maryland tak ada orang, mereka anggap. Bang, Jadi proyek, Bang, proyek pembukaan ini sejak kapan, Bang? Ini baru berbuka Hari ini? ya, kami pun baru tahu nih. Pulau Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektar yang terdiri dari 2 kelurahan, yakni Rempang Cate dan Sembulang. Keduanya masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Menurut data Badan Statistik, ada 7.512 jiwa yang tinggal di Pulau Rempang. Tokoh warga Pulau Rempang, Gerisman Ahmad, mengatakan di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli. Warga asli tersebut terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat yang diyakini telah bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834. Muhammad Rudi, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam, menyebut warga terdampak proyek Rempang Eco City akan direlokasi ke Pulau Dapur 3, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Riau. Kita akan pindahkan mereka dari Rempang pindah ke Dapur 3. Dapur 3 itu dari Rempang mungkin beda pulau, tapi kita akan membuat jalan masuk ke dalam. Jumlah yang mau kita pindahkan
ini hampir 2.700 KK. 2.700 KK memang tidak sekaligus karena yang dibutuhkan perusahaan adalah 2.000 KK-nya, 2.000 keluarga ini akan kita 2.000 hektar ini ada kebetulan 700 KK ini yang mau duluan kita pindahkan ke dapur 3 sendiri. Sementara menurut Edi Kurniawan Wahid dari YLBHI, merelokasi warga untuk kepentingan investasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah juga harus memikirkan sumber penghidupan yang selama ini sudah dimiliki warga. Ini tidak sederhana menyerah atau mempertahankan hak milik pribadi ya, karena ini soal mempertahankan keutuhan sosial, mempertahankan nilai-nilai budaya dan sistem ekologis di Pulau Rempang. Bisa saja tempat tinggal rumah pindah dari titik A ke titik B, tapi bagaimana dengan sumber-sumber penghidupan mereka? Bagaimana dengan kebun-kebun mereka? Bagaimana akses mereka untuk melaut? Bagaimana tambak-tambak mereka? Dan bagaimana situs-situs budaya mereka? Apakah itu ikut direlokasi atau itu dibiarkan terkubur dengan proyek Rempang Eco City ini gitu? Nah, itu yang harus dipastikan. Pemerintah melalui BP Batam mengaku telah menyiapkan sejumlah kompensasi bagi warga Pulau Rempang yang terdampak relokasi. Di antaranya, setiap kepala keluarga akan dibangunkan rumah tipe 45 senilai 120 juta rupiah dan tanah seluas 500 meter persegi. Selain itu, pemerintah juga menyediakan sejumlah fasilitas pendidikan dan fasilitas umum. Selama menunggu waktu konstruksi, warga akan ditempatkan di hunian sementara dan mendapat fasilitas berupa uang tunggu sebesar 1,2 juta rupiah per bulan untuk masing-masing individu. Sementara bagi warga yang tak ingin ditempatkan di hunian sementara, maka akan diberikan uang untuk sewa rumah sebesar 1,2 juta rupiah per bulan untuk satu kepala keluarga. Luas lahan yang akan kita berikan untuk 2.700 rumah lebih kurang itu dengan lahan seluas 450 hektar. Merelokasi masyarakat adat demi kepentingan investasi yang berujung konflik agraria bukanlah hal baru di Indonesia. Pemerintah harus bijak mencari solusi terbaik untuk semua pihak, bukan hanya untuk suatu kelompok dengan dalih bisnis semata, namun membuat warga merugi dan gigit jari. Karena negara berkewajiban mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk memakmurkan masyarakat. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.